selamat siang. Perkenalkan, nama saya Theodora Oriance Telikbria, NPM 31210033. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase D. Yang pertama, pengertian. Rasional mata pelajaran bahasa Indonesia adalah kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi, semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Kedua, tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap mengutamakan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal dalam bentuk lisan, tulis, visual, audiovisual, atau audio untuk berbagai tujuan genre dan konteks. Yang keempat, kemampuan literasi dalam bentuk berbahasa, bersastra, dan bernalar krisis kreatif dalam belajar dan bekerja. Yang kelima, kepercayaan diri untuk mengekspresikan sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang keenam, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketujuh, kepedulian untuk kontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demonstratif dan berkeadilan. Yang ketiga, capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase D umumnya untuk kelas 7, 8, sampai dengan 9 SMP, program paket B. Pada fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengelola, dan menginterpretasi informasi, paparan tentang topik yang beragam, dan karya sastra. Yang pertama, elemen menyimak. Pencapaian pembelajaran. Proses pendidikan mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi. Audiovisual dan audio dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Yang kedua, elemen membaca dan memirsa. Pencapaian pembelajarannya, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual. Untuk memahami makna yang tersurat dan tersirat, peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan akualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Yang ketiga, elemen berbicara dan mempresentasikan. Pencapaian pembelajarannya, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif, serta peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif
konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan komunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimodal. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Yang keempat, elemen menulis. Pencapaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberi penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik. Bagian yang terakhir, elemen capaian pembelajarannya dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Baik, inilah penjelasan saya mengenai capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada fase D, umumnya untuk kelas 7, 8, sampai dengan 9 SMP, program paket B. Sekian dan terima kasih.